Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Zainal Abidin Nasution selaku host podcast Kita Monitor. Di sini bersama kita dengan Pak Bambang, bagian kasih pemberantasan Pak ya. Dengan Pak Bambang hadir di acara kita nih. Untuk itu, mari kita berbincang sama Pak Bambang. Awas, Kita Monitor. Oke, selamat datang Pak Bambang. Selamat datang Pak. Makin awet terus Pak Bambang ya. Terima kasih ya. Jadi pemirsa, Pak Bambang ini sudah lama Pak ya di BNN itu Pak ya? Insya Allah sudah berapa tahun Pak? Baru 3 tahun Pak. 3 tahun Pak ya. Jadi Pak Bambang ini kasih pemberantasan di BNN Kota Binjai. Nah jadi kita Pak ini kan tema kita hari ini mau menjelang Natal dan Tahun Baru nih Pak. Nah, apa gagasan yang dilakukan BNN untuk mengantisipasi? Ini kan Kota Binjai ini kan kota persinggahan nih Pak. Kota persinggahan, kota perlintasan. BNN ada melakukan langkah-langkah apa untuk melakukan antisipasi atau seperti razia atau seperti apa gitu Pak yang nanti menjelang Natal Tahun Baru ini gitu Pak? Baik, terima kasih Bang Jaya Jaya. Siap. Terima kasih Bang Jai. Kami dari pihak BNN tentunya merasa bahagia sekali bisa bergabung di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mempunyai langkah untuk mengantisipasi kegiatan kita mempersiapkan Natal dan Tahun Baru. Tentu ini tidak mungkin BNN sendiri. Ya. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu mungkin dalam waktu dekat ini kita juga mitra kerja kita Kepolisian Negara Republik Indonesia yang intinya akan melaksanakan kegiatan operasi Lilin Toba ya tahun 2024. Oleh karena itu mungkin pertama kita sinergis kolaborasi untuk kekuatan kita menyusun pengamanan tahun baru ini. Nah, objek-objeknya kita nih harus kita pikir. Ya. Nah, sebelum objeknya kita harus berpikir dulu kekuatan kita. Makanya itu kita disatukan personilnya dulu. Kita disiapkan personilnya, bagaimana kita melaksanakan kegiatannya, ya kekuatan kita, berikut dengan fasilitas-fasilitasnya. Nah, itu dia. Inilah pola-pola pendukung untuk kita membackup dan bagaimana sasarannya. Artinya banyak baik dari kepolisian, baik dari TNI juga ini bakal dilibatkan juga gitu Pak. Tentu di sini ya kan keterlibatan berbagai stakeholder di sana, baik pemerintahan, baik itu nanti ada dari Satpol PP, ya kan dari kesehatan, dari apa. Nah, kita sinergis mungkin di sana. Nah, ini kita menyatukan semua visi dan misi kita untuk terwujudnya bagaimana Binjai ini menjadikan Binjai ini suatu daerah yang aman, humanis dan menjadi acuan kunjungan baik pariwisata maupun tempat ibadah yang nyaman. Demikian. Nah, karena ini kan sudah tanggal 18 nih Pak, ini kan sudah sangat dekat nih Pak. Persiapan ini apakah sudah diskedulkan atau sudah dibikin draftnya atau sudah ada disuratin dan objek-objek mana saja yang bakal ada melakukan sweeping gitu Pak? Baik, terima kasih Mas. Jadi yang pertama ini kan mungkin ya. Dalam suatu kegiatan ini kita mungkin sudah ada data-data awal. Pertama, di mana tempat transportasi, lintas ganti dari penumpang, pemakai pemakai jalur lalu lintas ini. Yang kita antisipasi adalah yang pertama adalah angkutannya, krunya atau pengemudinya. Supir Pak ya? Supirnya, pengemudinya. Nah ini makanya kita situ berkolaborasi, mungkin ada di sana lalu lintas, kalau ada sana dinas perhubungan. Nah ini kan punya SOP masing-masing, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama. Contohnya, satu, kalau dia uji petiknya, kelayakan kendaraannya tidak layak, berarti ke Disub. Kalau dia surat STNK-nya dan lain sebagainya, berarti ke lalu lintas. Kalau penggunanya sendiri memakai, berarti dia harus ke BNN. Yang kerjasama kita dengan
satu start narkoba. Nah ini dia, ini kita disinergiskan di sana. Nah, berarti untuk tahap awal ini nanti yang diantisipasi para pengemudinya dulu nih Pak ya, selaku kita mungkin itulah yang baru kita rencanakan. Namun semua demikian kita tunduk dengan satu pengelola pengendali operasional nanti, yaitu siapa? Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, gitu. Untuk antisipasi penginapan Pak, ada nggak pihak BNN juga akan melakukan razia untuk menjelang Nataru ini nanti Pak? Mungkin, ini baru kita rencanakan, tapi nanti kita lihat perkembangannya. Kalau dalam satu kasus aman, ada memungkinkan suatu hal yang mencurigakan, kita wajib hadir di sana. Tetap wajib. Tetap wajib hadir di sana. Nah, untuk posko-posko biasanya BNN itu Pak dilibatkan juga atau seperti apa? Kami hanya standby saja. Standby-nya saja, di-standbykan saja. Kita memang di sana di-standbykan saja. Nanti kapan mereka panggil untuk kegiatan, kita ready. Berarti tidak ada stay Pak ya? Di tempat seperti yang tempat lain enggak. Ya, nah, kegiatan-kegiatan yang lain nih Pak, BNN ini kan sudah hampir di penghujung tahun nih Pak. Langkah yang tepat untuk mengantisipasi, kemarin kita sama Pak Kepala BNN ada wacana juga untuk menjadi Binjai yang berseri ya, bersih-bersih itu Pak ya. Iya. Nah itu programnya sudah jalan tuh Pak? Ya program berseri itu memang sudah jalan. Itu kan edukasi kepada stakeholder semuanya, pada pemimpin, pada sekolah-sekolah, semuanya sudah berlanjut. Nah kita hanya mengawalin dulu, start awalnya udah kita laksanakan semua. Nanti kita pada saat nanti terakhir akan kita rilis kembali. Oh gitu Pak ya. Berarti memang ini sudah berjalan Pak ya, berjalan. Yang melibatkan dari sebagai macam peran dari Pak ya. Masyarakat semuanya, baik dari unsur pemerintahan, unsur swasta, maupun pihak-pihak masyarakat, dan lain sebagainya. Karena termasuk kita juga ini. Oh siap. Ini media kita juga. Ini media. Media merupakan sangat penting ini ya. Iya benar. Karena memang Binjai ini terlalu kecil Pak ya, tapi luar biasa nih pergerakannya Pak ya. Kota-kota persinggahan. Cukup lengkap di sini, maupun wisatanya, ya kan, mau tempat hiburannya, mallnya dan lain sebagainya, cukup kita lengkap di sini. Nah, sepanjang Bapak kan sudah 3 tahun nih Pak, pernah nggak mengalami kejadian yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi BNN lah Pak, melakukan macam tahun yang kemarin, ada nggak didapatkan supir-supir itu yang pengguna gitu Pak? Nah, kalaupun dia terjadi pengguna, ini langkahnya seperti apa di BNN gitu Pak? Terima kasih Mas. Jadi kalau kita lihat penggunanya, itu memang dari data awal ya Mas ya. Kita bilang itu, kenapa dia penggunakan? Kita tidak bisa semua tahu, oh Bapak ini pengguna, oh saya ini pengguna. Tapi harus kita sesuaikan dengan bukti permulaan, apa dong alat tes urinnya. Melalui tes urinnya baru kita menggunakan. Nah dari menggunakan itu mungkin masuklah ke media asesmen. Nah, di asesmen inilah para pengguna-pengguna ketahuan sampai kapan dia keterlibatan, sampai mana dia, apakah baru pakai, coba-coba pakai, ataukah memang semua. Nah ini keputusan asesmen ini tadi. Nah kalau untuk supir nih Pak, pernah nggak didapatkan? Jadi kalau ini dia bawa nih Pak, mau para pemudik juga mau menggunakan transportasi umum. Nah BNN melakukan razia, kan itu pasti ada melakukan tes urin juga Pak ya? Ya betul. Nah kalau yang didapatkan tes urin itu supirnya digantikan atau seperti apa Pak? Pada waktu yang seperti itu, kita cuma supirnya itu memang kita periksa. Tetapi mungkin hal seperti ini, setelah itu mungkin kendaraan dan lain sebagainya itu tanggung jawab dari lalu lintas untuk mengkoordinasikannya. Jadi kita hanya human-nya saja. Nah itu bagaimana kolaborasi kerja dari situ. Saya bilang tadi pertama, kalau dia seandainya menyangkut dengan ada kendaraan yang sifatnya surat-surat tidak ada, itu kan tadi saya bilang kan, itu berarti ke lalu lintas. Tapi ramceknya itu ya kan, uji kelayakannya, masa uji kelayakan kendaraannya sudah tahu, itu ke dinas perhubungan. Tapi kalau human sendiri ada menggunakan, nah kita kembali ke BNN-nya. Maka di sini kan 3 unsur pilar ini harus bersinergis. Demikian. Sinergi ya Pak ya. Artinya kan kita kan juga harus menjaga keselamatan para penumpang. Betul, juga ya Pak, itu yang paling utama. Karena ini kan Nataru ini kayaknya tahun ini luar biasa Pak, karena kita sudah terbentur dengan COVID kemarin juga kan gitu Pak. Ini kan memang
di masa pemulihan kemarin sampai 2024 ini sini sudah meledak-meledaknya nih, Pak. Iya. Kan begitu. Artinya tidak menutup sebuah kemungkinan para supir itu yang sering melakukan pengguna-pengguna itu tadi, kan begitu, Pak. Ini kan harus diantisipasi juga. Mungkin dari pihak BNN juga akan melakukan hal-hal yang sama seperti itu, kan begitu, Pak. Nah, di tahun 2023, Pak, waktu melakukan pengecekan di terminal para supir itu, ada nggak ditemukan supir-supir yang menggunakan juga, Pak? Saya rasa tidak ada, karena saya ikut sendiri itu. Langsung, Pak, ya? Saya langsung tadi berarti BJ ini masih termasuk bersih, Pak, ya? Ya, artinya untuk para supir, dia juga memang controlling dirinya itu untuk menjaga keselamatan para penumpangnya gitu, Pak, ya? Sejauh ini, Pak, Bapak udah 3 tahun, apa hal yang terberat menjalankan aktivitas Bapak selaku kasih penindakan, Pak? Baik, terima kasih. Kalau terberat itu saya rasa tidak ada. Kita bekerja dengan ikhlas. Masya Allah. Nah, itu dia, ya, ikhlas. Yang pertama, kita harus yakin kita berbuat ikhlas dengan sandaran yang Maha Kuasa. Itu dia yang paling penting. Nah, jadi habluminallah aja. Habluminallah aja. Saya orang Islam, habluminallah. Kalau apa doa, udah. Itu yang paling pertama. Ya, kedua, kalau dibilang terberat, kita timbulkanlah rasa keberatan gitu, keyakinan seseorang itu terhadap untuk pencegahan narkoba. Dari mana? Dari diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi dari diri sendiri, dari keluarganya, baru lingkungannya, baru dan lain-lain. Ya, untuk pencegahan. Nah, berani mereka menantang tidak menggunakan narkoba dan memang tolak narkoba. Nah, itu yang paling harus wajib. Tentunya pasti dari diri sendiri dulu gitu. Iya, Pak. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri, jadikan itu suatu budaya. Kalau saya begitu aja, budaya. Berarti kalau saya menilai Pak kasih penindakan ini, pemirsa, orangnya ya bekerja sesuai dengan tupoksi dan keikhlasan gitu, Pak, ya. Amin. Jadi insya Allah bekerja itu kalau dibawa dengan keikhlasan nyaman gitu, Pak. Nyaman. Ya? Gitu. Sehingga mau apapun benturannya itu ya memang kita nyaman aja, Pak, ya. Nyaman, itu aja gitu. Wah, ini tipsnya luar biasa ini, Pak. Kita harus ikhlas, nyaman, sandarkan sama Maha Kuasa segala sesuatunya. Iya. Nah, itu dia. Nah, udah itu aja. Pak Bambang, pernah nggak ada ancaman atau apa segala macam gitu, Pak, ketika Bapak melakukan penindakan itu, Pak? Ini kan Bapak kan kasih penindakan, ini luar biasa. Penindakan ini kan memang benturannya sangat-sangat tendensius sekali nih, Pak. Ya, justru ya saya bilang ancaman, saya melangkah keluar pun sudah mulai ancaman. Nah, tapi saya yakin, pertama tadi saya bilang kan doa. Yakin. Yang kedua, kita kan dibekali, ya kan, dengan pelatihan, ya kan, dengan hal-hal sifat administrasi. Kita legal, kita nggak usah tahu. Ini yang memotivasi kita, saling bekerja sama, latihan bareng, tukar informasi. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa kita satu kerjakan tanpa ada persiapan yang matang. Maka check and recheck kepada personil, nah kan, saling mengingatkan sesama personil. Nah, paling sehingga di situ kepercayaan seorang anggota sama pimpinan, kepercayaan pimpinan sama seorang anggota itu merupakan kolaborasi dan rasa tanggung jawab satu tim yang matang. Satu komando semua, Pak, ya. Nah, artinya sejauh ini Bapak menjalankan aktivitas Bapak selaku kasih penindakan ini belum ada hal-hal yang tendensius seperti itulah, Pak, ya. Artinya ada sifatnya seperti itu, ada, cuma belum ada soal ancaman. Cuma ya itu kita saling keterbukaan, saling sharing dengan semuanya. Hal itu supaya ya kita terbukalah semuanya dalam keselamatan kita, saling melindungi. Ya kan, satu pergerakan kita harus body system. Nah, itu aja udah Terima kasih Pak Bambang. Jadi pemirsa, untuk masyarakat Kota Binjai ataupun baik bagi pengguna jalan untuk yang bersinggah di Kota Binjai, BNN selalu hadir dan tetap cek and recheck, ya Pak, ya. Tetap cek and recheck para pengemudi untuk menjaga keselamatan yang melintas di Kota Binjai. Jadi pemirsa, masyarakat jangan khawatir lagi. Nataru tahun ini BNN siap membantu dan menjaga keselamatan
para pemudik BNN semuanya. hadir untuk kenyamanan Natal dan Tahun Baru 2024. Luar biasa. Oke, terima kasih pemirsa. Lain waktu kita berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Semoga Natal dan Tahun Baru ini diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.